Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Madkhal Lughah, kami akan mempresentasikan tugas artikel kami mengenai ragam bahasa. Saya Anggita Bunga Pratiwi akan menjelaskan mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Bahman pada tahun 1990 adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa itu sendiri adalah salah satu aspek penting yang dipelajari dalam ilmu sosial linguistik. Seiring dengan perkembangannya zaman, masyarakat mengalami perubahan. Perubahan ini berupa variasi-variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini, banyak variasi yang tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Oleh sebab itu, muncul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itulah pengertian mengenai ragam bahasa. Untuk selanjutnya, mengenai unsur karakteristik dan fungsi bahasa akan dijelaskan oleh teman saya Hamida dan Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa sendiri dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Yang pertama, sudut penutur. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi pribadi atau personal. Maksudnya adalah si penutur menunjukkan sikap terhadap apa yang dikatakannya, seperti menunjukkan emosi, sedih, senang, dan lain sebagainya lewat ungkapan yang disampaikan penutur kepada pendengar. Yang kedua, sudut pendengar. Bahasa berfungsi sebagai pengatur tingkah laku pendengar, yang artinya pendengar akan melakukan sesuatu saat si penutur mengungkapkan apa yang dirasakan penutur, yang kemudian si pendengar akan melakukan apa yang diinginkan oleh penutur, seperti memberi saran, melakukan apa yang penutur katakan, dan lain sebagainya. Fungsi ini juga dapat disebut dengan fungsi fatik. Dalam hal ini biasanya ungkapan-ungkapan itu sendiri telah memiliki arti pola seperti saat berpamitan, pada saat berjumpa, hingga membicarakan masalah keluarga. Yang ketiga adalah sudut topik. Fungsi ini merupakan bahasa sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekitar penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Dalam arti lain, bahasa dari segi topik merupakan alat untuk menyatakan pikiran atau menyatakan bagaimana pendapat penutur tentang dunia sekelilingnya. Yang keempat adalah segi kode, yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri, yang artinya bahasa digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa, tidak membicarakan hal-hal lain seperti ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah segi amanat. Artinya bahasa itu dapat digunakan sebagai alat dalam menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan baik yang sebenarnya maupun hal-hal yang imajinatif atau hayalan. Fungsi imajinatif sendiri bisa berupa karya seni atau puisi, dongeng, lelucon, dan lain sebagainya yang digunakan penutur dalam menggunakan gagasannya yang berisi makna untuk pendengar. Demikian dari saya. Dalam pengertian ragam bahasa, terdapat juga karakteristik bahasa. Di antaranya adalah ragam bahasa khusus. Ragam bahasa khusus dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa jabatan, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Semuanya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri singkat, padat, sederhana, lugas, jelas, menghindari kata tutur, menghindari kata dan istilah asing, pilihan kata atau diksinya yang tepat, dan menggunakan kalimat aktif. Selain ragam bahasa umum, ada juga ragam bahasa khusus, yaitu ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Ragam bahasa khusus dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa jabatan, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra.
Semuanya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Misalnya, ragam bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri singkat, padat, sederhana, lugas, dan jelas. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada di dalam ragam bahasa. Yang pertama yaitu fonem. Fonem adalah unsur terkecil dari bunyi yang digunakan untuk membedakan arti dari suatu kata. Yang kedua, morfen. Morfen adalah unsur terkecil pembentukan sebuah kata yang disesuaikan dengan aturan bahasa. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan sistematis yang berlaku pada bahasa SPO, subjek, predikat, dan objek. Yang keempat, semantik, yaitu arti dan makna dari suatu kata. Yang terakhir, diskurs, mengkaji bahasa dengan tahapan secara urut percakapan, paragraf, bab, dan cerita.